Maka dari hadis ini menjadi pendalilan bahwa Nabi membacakan di depan para sahabatnya dari berbagai qiraah yang berbeda. Maka di zaman Nabi tentunya tidak ada yang namanya qiraah Hafs an Asim karena belum lahir. Ataupun qiraah Wars an Nafi', belum lahir siapa Nafi' di zaman Nabi. Namun dari Nabi mengajari para sahabat dari berbagai qiraat yang ada, maka dihafalah oleh para sahabat seperti para qurra. Ubay ibnu Ka'ab menghafal qiraah dari Nabi, bisa jadi yang dia hafal qiraah lahjahnya yang dari demikian dan demikian. Belum ada dinisbatkan ini qiraahnya Nafi', ini qiraahnya Abu Amr, ini qiraahnya Al-Kisai. Belum ada. Yang ada qiraah yang didengar oleh para sahabat. Kemudian dari para sahabat itulah mereka mengajarkan kepada para tabi'in dan kepada itba'u tabi'in. Maka oleh sebab itu nanti akan kita jelaskan sanad-sanad mereka sampai kepada Nabi. Maka dari sini gambarannya bahwa ilmu qiraah adalah ilmu yang penting untuk dipelajari. Dan kalian sekarang membaca, ini dari mana asalnya? Seperti yang membaca Al-Quran Hafs an Asim, ataupun yang membaca qiraah Al-Kisai, atau yang membaca qiraah Abu Amr, atau yang membaca qiraah Qalun dari Nafi', atau yang membaca qiraah Ibnu Katsir, bukan ahli tafsir tetapi Ibnu Katsir di zaman salaf, dan juga yang membaca dari qiraah Hamzah, dan juga yang membaca dari Ya'qub Al-Hadrami. Dari mana itu semuanya? Kembali sanadnya kepada para sahabat yang mengajari mereka, dan kembali kepada Nabi, satu sumber mata air yang sama. Maka kita berikan hadis yang lain. Maka langsung kita berikan hadis dengan sanad yang sahih. Ini nih jawabannya. Daripada langsung membuka kepada kitab definisi dari qiraah adalah bla bla bla, maka kita lebih baik menjelaskan langsung. Ini dia lubul masalah. Ini dia intisari. Apa itu ilmu qiraah? Dia adalah qiraah yang dulu asalnya dari Nabi, yang datang dari 7 bahasa Arab yang berbeda. Maka sumbernya dari Nabi. Maka jangan ada mulai dari sekarang, kamu ngafalin qiraah ini, aku ngafalin qiraah itu, qiraahku lebih baik daripada kamu. Tidak. Ataupun bahkan ada yang mengklaim, jangan belajar ilmu qiraah, bikin pusing, fitnah. Terutama di awam nanti. Kamu membaca dengan qiraah yang lain. Walaili idza yaghsha. Kamu membaca walaili idza yaghsha. Bikin fitnah, bikin ribut. Maka tidak ada ucapan-ucapan seperti itu. Semuanya kembali kepada Nabi. Nabi yang mengajari para sahabat mengajari para salaf tabi'i. Diambillah oleh mereka para itba'ut tabi'in dan para tabi'in qiraah-qiraah ini. Dari mana? Dari dialek mereka yang berbeda yang didengar dari Nabi. Faham? Ini lub masalah. Ini intisari masalah. Sehingga kebanyakan orang-orang yang tidak paham ilmu qiraah, mungkin mereka mengecilkan perkara ini. Gak usah ribut-ributlah belajar qiraah. Belajar tafsir saja. Padahal tafsir pun diambil dari qiraah. Seperti yang kita lalui di surat Ibrahim. Ar-riyah disebutkan mufrad rih. Maka justru saling menguatkan dari riwayat dengan riwayat. Dan kalau kita tanyakan, kalian yang berkata jangan menghafal selain qiraah Hafs an Asim, atau jangan jadi imam kecuali dengan qiraah Hafs an Asim, bikin fitnah, kembali dipertanyakan. Yang qiraah dibaca pada saat itu apakah Hafs an Asim? Yang dibaca oleh Nabi apakah Hafs an Asim saja? Tidak. Tetapi justru qiraah dari sab'al lughat yang dipelajari sekarang. Maka tidak ada
mengklaim qiraah ini lebih baik dari qiraah itu, karena Nabi di sini mengucapkan dengan tambih yang keras, fala yumaru fil Qur'an. Maka janganlah kalian berdebat di dalam permasalahan Al-Qur'an, perbedaan dari lahjah yang ada. Fa inna mira'an fil Qur'an kufrun. Maka barang siapa yang memang menyengaja untuk membahas permasalahan khilaf-khilaf di dalam Al-Qur'an ini, bisa jadi kufur. Maka dari mana kamu mengetahui bahwa qiraah yang ada pada sekarang ini adalah Hafs an Asim? Asim itu Ibnu Abi Nujud, Ibnu Bahdalah, dia yang belajar dari as-salaf, dari para tabi'in kibar, kemudian dari para sahabat, kemudian kepada Nabi. Dan juga qiraah Wars an Nafi'. Nafi' itu belajar kepada para tabi'in kibar, kemudian kepada para sahabat, dan kepada Nabi. Semuanya bersumber kepada Nabi. Maka tidak ada di antara kita saling membanggakan qiraah ini dan qiraah itu, dan bahkan mengklaim jangan membaca qiraah di masjid ini kecuali qiraah Hafs, dilarang, atau jangan membuat fitnah dan sebagainya. Maka ini keluar dari mana ucapan seperti ini? Kita kembali kepada dalil hadis. Langsung kita berikan hadis, tidak hanya teori apa itu ilmu qiraah. Maka di dalam hadis yang lain, bahkan di Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Abdurrahman ibni Abdul Qari' annahu qala sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Hisyama ibn Hakim ibni Hizam yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aqra'aniha wa kitu an ajala alaih summa ahmaltuhu hatta insarafa summa lababtuhu biridaihi faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdurrahman ibni Abdul Qari' yang meriwayatkan hadis juga tentang masalah tarawih. Maka dia mengatakan, aku mendengar Umar ibnul Khattab suatu hari berkata, aku mendengar Hisyam ibnu Hakim ibnu Hizam yaqra surat al-Furqan. Maka dohirnya Hisyam ibnu Hakim membaca surat al-Furqan. Bacaannya ala ghairi ma aqra'uha. Bacaannya tidak seperti yang aku baca. Dan dulu Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Furqan ini, dan aku mengambil darinya, menulisnya dan menghafalnya. Maka aku ingin segera mengambil Hisyam ini untuk ditangkap oleh Umar. Namun kata Umar, aku biarkan dia selesai. Jangan langsung baca salah diambil. Setelah selesai dohirnya dari salat, karena dia salat, wallahu a'lam mungkin menjadi imam, didengar oleh Umar. Hattan sorofa, maka setelah selesai dohirnya dari salatnya, maka aku mengambil baju atasnya, kemejanya. Seperti ini. Maka dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakultu inni sami'tu hada yaqra'u ala ghairi ma aqra' ala ghairi ma aqra' taniha. Maka wahai Rasulullah, aku mendengar Hisyam ibnu Hakim membaca ayat Al-Quran surat Al-Furqan tidak seperti yang aku dengar kamu mengajari aku. Faqala li arsilhu. Kata Nabi apa? Lepaskan dia. Muhammad, yalah, kum, anta. Siapa yang ngantuk? Bangun. Maka lepaskan dia. Summa qala lahu, maka dikatakan kepada Hisyam
Iqra, agar Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam membaca apa yang dia baca dan diadukan tadi oleh Umar ibn Khattab. Faqara'a, maka Hisham membaca. Apa jawaban Nabi? Hakada unzilat. Maka apa yang dibaca oleh Hisham ibnu Hakim, seperti itulah surat Al-Furqan diturunkan. Tsumma qala li iqra. Kalau begitu, baca kamu wahai Umar. Faqara'tu. Umar berkata, aku membaca Al-Quran yang aku dengar dari Nabi. Faqala hakada unzilat. Maka begitu pun yang engkau baca wahai Umar, seperti yang diturunkan kepadaku oleh Jibril dengan dialek yang lain, qiraah yang lain. Maka akhirnya Nabi mengatakan, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Lihat di sini tekanannya. Faqra'u minhu ma tayassara. Faqra'u minhu ma tayassara. Maka bacalah dari apa-apa yang mudah dari kamu. Lihat. Umar membaca Al-Quran, mendengar dari Nabi. Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam mendengar Al-Quran surat Al-Furqan yang mendengar dari Nabi. Setelah keduanya berbeda lafaz diadukan kepada Nabi, Nabi menjawabnya dengan mudah, hakada unzilat. Dan berkata kepada Umar, hakada unzilat. Maka apa yang kalian baca dan kalian hafal dan kalian dengar, itu semuanya dari Nabi Muhammad, hakada unzilat. Dari sini menjadi pendalilan bahwa perbedaan qiraah itu perkara yang biasa. Selama apa syaratnya? Semuanya sahih, sanadnya kembali kepada Nabi. Dan perlu penekanan di sini. Faqra'u minhu ma tayassar. Dari 7 perbedaan tadi, ahruf, bacalah dari yang mudah. Nah, sekarang pertanyaan besar bagi kita. Ini Nabi berkata kepada 2 sahabat ini dan para sahabat yang lainnya, bacalah Al-Quran dari qiraah yang mudah bagi kalian. Maka para sahabat yang hidup di zaman Nabi mendengar kalimat dari Nabi wadduha, mendengar wadduhe, mendengar wadduhe, dan mendengar dengan lafaz fala yakhafu uqbeha, qiraah yang kita ma'ruf Wars an-Nafi. Dulu belum ada Wars, belum lahir. Belum ada Nafi tabi'i atau itba'u tabi'i di zaman, atau tabi'i kecil, masih gurunya dari Imam Malik, belum ada. Nabi meninggal, barulah mereka setelah beberapa kurun lahir. Maka qiraahnya Nabi yang dijaga oleh mereka, yang sekarang menjadi qiraah Nafi', qiraah Asim, qiraah Al-Kisai, qiraah Abu Amr, qiraah Ya'qub Al-Hadrami, min aina asluhum? Dari Nabi. Maka di saat Nabi mengatakan faqra'u minhu ma tayassar, Nabi memerintahkan kita agar membaca yang mudah bagi kalian. Idan nahnu fi zaman al-an. Kalau kita di zaman sekarang berarti baca siapa? Baca yang mudah. Maka jika yang mudah bagi kita hafaz an Asim, ya sudah, menghafal hafaz an Asim. Yang mudah bagi kita membaca Al-Kisai, ya sudah membaca dengan qiraah Al-Kisai. Mudah bagi kita untuk membaca qiraah Wars an-Nafi', ya sudah membaca qiraah Wars an-Nafi'. Mudah bagi kita untuk membaca qiraah Al-Kisai, ya sudah membaca qiraah Al-Kisai. Mudah bagi kita membaca qiraah Abu Amr, ya sudah membaca qiraah Abu Amr. Mudah bagi kita membaca qiraah Hamzah, ya sudah membaca qiraah Hamzah. Mudah bagi kita membaca qiraah Ya'qub Al-Hadrami, ya sudah membaca qiraah Ya'qub Al-Hadrami. Hadal murad biqauli Rasulillah, faqra'u minhu ma tayassara. Di zaman Nabi belum ada Ya'qub Al-Hadrami. Di zaman Nabi belum ada riwayat Wars an-Nafi'. Di zaman Nabi belum ada hafaz an Asim yang masyhur sekarang. Asim ibnu Bahdalah, seorang tabi'i, tidak bertemu dengan Nabi. Maka qiraah apa yang gerangan
Dikatakan oleh Nabi, bacalah Al-Quran semudah-mudahnya kalian. Bacaan apa? Apakah hafaz? Tidak tentunya secara mutlak. Apakah Nafi'? Hafaz an Asim? Tidak. Waras an Nafi'? Tidak tahu. Maknanya tidak tahu. Maka di sini menjadi pendalilan dari hadis yang sahih ini bahwa tidak ada di antara kita saling mengecilkan yang menghafal qiraah ini dengan qiraah itu. Apalagi mengatakan jangan belajar ilmu qiraah disibukkan dengan ilmu qiraah.